Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan tema magnet. Di sini kami akan mendemonstrasikan alat yang telah kami buat, yaitu Tesla Coil. Kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Desi Hari, Saya Hana Humairah Putri, saya Reni Rianti, dan selanjutnya kita akan memperkenalkan alat-alat yang akan kami gunakan. Nah, di sini ada beberapa alat dan bahan yang kami gunakan dalam proyek kali ini, yaitu Tesla Coil. Yang pertama, ada high voltage probe yang kami gunakan sebagai alat pengukur tegangan tinggi. Kemudian di sini ada DC power supply yang kami gunakan sebagai sumber tegangan masukan Tesla Coil. Selanjutnya ada 2 multimeter digital. Sebenarnya satu saja cukup, tetapi agar mempermudah dalam pengukuran kami menggunakan multimeter digital. Yang satu untuk mengukur tegangan, yang satu lagi untuk mengukur arus yang dihasilkan dari Tesla Coil. Kemudian di sini ada lilitan sekunder dan lilitan primer dari Tesla Coil. Dari beberapa lilitan sekunder ini yang kami pilih karena hanya ini yang bisa menghasilkan plasma dengan optimal. Nah, kemudian ini adalah rangkaian yang telah kami patenkan, yaitu yang pertama ada transistor NPN 2SC5200. Lalu di sini juga ada kapasitor. Di sini kami menggunakan 2 jenis kapasitor yang kami rangkai secara seri. Lalu ada juga resistor 10K dan kabel jumper untuk menghubungkan rangkaian satu dan lainnya. Lalu ada pula osiloskop yang kami gunakan untuk melihat bentuk sinyal yang dihasilkan, juga frekuensi dari Tesla Coil. Nah, ini ada jepit buaya. Dan yang terakhir adalah generator function atau pembangkit gelombang. Berikut adalah lilitan sekunder dan primer yang kami gunakan pada rangkaian kami. Pertama, ada lilitan sekunder yang lebih tinggi dengan diameter yang lebih kecil daripada lilitan sekunder yang kami gunakan pada rangkaian. Juga ada beberapa lilitan primer yang kami gunakan. Pertama ada primer dengan 4 lilitan. Lalu ada primer dengan 3 lilitan yang berbeda diameternya. Lalu primer yang belum dikupas. Setelah melakukan beberapa kali uji coba, inilah lilitan primer dan sekunder yang sangat optimal dalam menghasilkan plasma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang kami gunakan. Nah, di sini kami menggunakan kapasitor dan resistor. Untuk kapasitornya kami menggunakan 2 jenis, yaitu yang kapasitor 2200 mikrofarad dengan tegangan 25 volt. Juga kami menggunakan yang 1000 mikrofarad dengan tegangan 35 volt. Di sini kami hubungkan secara seri. Lalu kami juga menggunakan resistor 10K. Nah, selanjutnya kami juga menggunakan kabel jumper. Nah, untuk kabel jumpernya ini berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen yang kami gunakan. Kami juga menggunakan transistor NPN. Nah, transistor NPN ini jenisnya adalah 2SC5200. Kami juga menggunakan heatsink di sini agar transistornya tidak panas. Oke, langsung saja kita lakukan percobaannya. Yang pertama, kita sambungkan terlebih dahulu kutub positif dan kutub negatif yang ada pada rangkaian ini ke power supply DC. Lalu kita hidupkan tombol powernya. Kemudian kita berikan tegangan awal itu 12 volt terlebih dahulu. Nah, untuk tegangan 12 volt akan kita coba menggunakan lampu. Apakah hidup? Lampu tidak menyala dan plasma pun tidak dihasilkan. Sekarang kita coba naikkan lagi
di 15 atau 16 volt. Plasma yang dihasilkan tidak ada, tetapi lampu masih redup kecerahannya. Kemudian kita tambahkan lagi tegangan masukannya. Lampu yang dihasilkan lebih cerah daripada sebelumnya, dan plasma yang dihasilkan sudah terlihat tetapi masih sedikit. Kemudian kita tambahkan lagi tegangannya di 28 volt. Dengan tegangan masukan sebesar 28 volt, kita bisa melihat lampu yang dihasilkan itu sangat cerah dan juga plasmanya sudah cukup banyak. Dengan tegangan 28 volt, kita dapat menyalakan lampu dengan sangat terang. Plasma yang dihasilkan pun terlihat lebih banyak dan lebih jelas. Ketika melakukan percobaan, jangan lupa untuk selalu mengecek apakah transistor sudah panas atau belum. Karena jika transistor terlalu panas, itu dapat menyebabkan kerusakan pada rangkaian yang telah kita rangkai. Selanjutnya kita tambahkan lagi tegangan masukannya sebesar 31,2 volt. Arus yang dihasilkan ada 0,3 ampere dan lampu juga sangat terang. Kemudian plasma yang dihasilkan pun kita bisa lihat tanpa dipancing dia sudah keluar dengan sendirinya. Nah, di sini kami juga mencoba dengan menggunakan tisu dan ternyata plasma yang dihasilkan ini juga cukup panas sehingga dapat membakar tisu. Ini adalah cara kami mencari frekuensi dari lilitan primer. Ketika kami coba cari, frekuensi yang dimiliki oleh lilitan primer adalah sebesar 1,6 MHz. Cara mencarinya adalah dengan menghubungkan lilitan sekunder kepada generator function dan juga osiloskop. Untuk mencari frekuensi dari lilitan sekunder hampir sama, tetapi Tesla coil dihidupkan dengan menyambungkan ke DC power supply. Tetapi sayang sekali kami tidak ada mendokumentasikan pada saat mencari frekuensi dari lilitan sekunder. Tetapi yang kami dapatkan, lilitan sekunder ini memiliki frekuensi sebesar 4,5 kHz. Nah, ini merupakan salah satu dokumentasi ketika kami sedang mencari tegangan yang dihasilkan dari Tesla coil. Kemudian ini adalah cara kerja ketika kami melakukan pengukuran terhadap arus yang dihasilkan dari Tesla coil. Kemudian ini data yang kami dapat dengan dua variasi, yaitu dengan tinggi primer 6,5 cm dan juga 4,5 cm. Sebelumnya kami juga mencoba untuk memvariasikan data dengan beberapa
lilitan primer, tetapi ketika kami mengubah lilitan primer tidak ada plasma yang keluar, sehingga kami hanya dapat memvariasikan tinggi dari satu primer saja. Ini adalah data untuk tinggi primer 6,5 cm. Semakin besar nilai tegangan masukan diberikan, maka tegangan keluarnya pun akan semakin besar, begitu pula dengan daya yang dihasilkan. Kemudian ini merupakan data dengan variasi tinggi yaitu 4,5 cm. Pada tegangan masukan sebesar 12 volt, arus yang dihasilkan itu 0 dan arus keluarnya pun 0. Nah, untuk tinggi 4,5 cm ini, tegangan yang dihasilkan tidak semaksimal dengan tinggi 6,5 cm. Tegangan maksimalnya hanya di 463 volt, sedangkan ketika tinggi primernya 6,5 cm, tegangan maksimal yang dihasilkan itu sekitar 700 volt. Sehingga dapat disimpulkan bahwa primer dengan tinggi 6,5 cm lebih tepat dibanding dengan primer yang tingginya 4,5 cm, karena plasma yang dihasilkan pun tidak seoptimal pada saat primernya dengan tinggi normal yaitu 6,5 cm. Ya, itu adalah hasil dari demonstrasi dari proyek Tesla Coil kami. Tugas mata kuliah Lab Fisika 1 dengan dosen pengampu Bapak Soehartono, MPD. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam video kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.